Kak, aku mau nanya dulu boleh nggak? Boleh, boleh. Eh, di soal PR Unstock yang baru ini, eh, mungkin aku share screen-nya deh. Kalau misalnya dia portal gini, A, B, C, D. Ibunya tuh nanya momen di B dan momen di C. Sedangkan kan kayaknya momen di B sama momen di C udah pasti nol ya. Apa yang dimaksud ibunya tuh MBA, MBC, MC, MCB, MCD. Ini slot Iya, deflection. iya yang kedua Yang sih ini ya harusnya. berarti ya. Hmm. Oke, sip. Thank you, Kak. Oke. Oke, aku mulai aja ya. Nah, sebelumnya, jadi asistensi kali ini kita bakal membahas ini distribusi momen. Nah, aku bakal review sedikit, reviewnya langsung aja. Nah, jadi distribusi momen itu, jadi kita punya struktur. Nah, pertama-tama itu kita anggap bahwa semua peletakannya ini adalah peletakan jepit. Jadi, pertama-tama itu kita bakal anggap struktur tidak tentu ini semuanya itu jepit. Nah, ini jepit, jepit, ini juga jepit. Nah, semuanya jepit gitu. Nah, kan sih kan bakal ada beban gitu kan. Nah, kita pertama-tama ini bakal hitung nih fan-nya itu berapa dari pembebanan itu. Jadi, ini fan-nya itu berapa, ini berapa gitu. Ini masih teori singkatnya gitu sih. Nah, waktu kita aplikasiin momen akibat frame itu, join-nya kan harus dalam keadaan setimbang nih. Jadi misalnya di titik ini, itu dia harus setimbang. Jadi misal akibat ini itu kan berarti ini ada gini, ada ya misal gini gitu. Ini kita jumlahin, misal ada selisih. Nah berarti karena join-nya itu harus setimbang, berarti kita harus nambah momen lagi. Misal ke sini. Nah, berarti kita ngasih momen ke join tersebut. Nah, join ini nanti bakal disebarin ke beam dari pertemuan join itu. Jadi, yang ketiga, momen yang kita kasih ini itu bakal diaplikasiin ke ujung-ujung yang baru ini. Jadi, ini bakal ada momen tambahan lagi selain ini yang awal tadi. Nah, sekarang kita aplikasiin lagi yang merah ini sesuai sama kekakuan dari masing-masing timnya. Jadi misal ini ke sini, bentar. Jadi kebalik. Misal ini ke sininya berapa, terus ininya berapa, ke situnya berapa gitu. Berapa persen dari total jumlahnya. Nah, terus habis itu kita tahu kalau misalnya yang keempat itu, nah, ini. Kalau misalnya kita kasih momen di suatu ujung yang bisa berputar dalam hal ini, bisa kita kasih momen di sini untuk M. Nah, di ujung jepit atau internal itu bakal muncul momen juga di situ. Yang arahnya sama, cuma besarnya setengahnya. Ini M,
ini setengah M. Jadi yang terjadi waktu kita nambah momen yang merah ini ke pinnya, dia bakal ngakibatin di ujung sini itu bakal muncul setengah M juga di sini. Nah, ini namanya carry over. Yang namanya carry over. Nah, ini tuh dilakukan secara iterasi gitu. Jadi kalian nggak perlu nyelesain. Jadi sebenarnya metode yang mirip kayak metode slope deflection. Jadi sebenarnya kita itu nyari kalau slope deflection kan kita nyari perpindahan dan kawan-kawan data A dan kawan-kawannya dengan meninjau joinnya kayak gini gitu. Kita tinjau kesetimbangan join kan kalau di metode slope deflection. Nah, yang ini ceritanya juga sama, cuma kita nggak perlu menyusun persamaan, menyelesaikan persamaan kesetimbangan joinnya dengan metode yang biasa. Tapi kita menyelesaikannya dengan iterasi. Ya, intinya gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, kurang lebih jelas. Nah, biar lebih paham lagi, ini ada contoh soal yang cukup sederhana. Soalnya kayak gini. Biasanya kan soalnya strukturnya bajai. Kalau ini strukturnya kayu atau timber. Nah, ini A ini sendi, B itu roll, C itu roll juga. Nah, ini tuh di sini tuh ada cantilever. Nah, kita tuh disuruh tentukan momen di titik B dan titik C dengan menggunakan metode distribusi momen. EI-nya konstan. Nah, kalau misalnya kalian nemu soal yang ada cantilever-nya, ini kita bakal abaikan aja nanti di distribusi momennya. Jadi join yang kita tinjau nanti bakal cuma ini aja. Tapi nanti akibat, ya kan kalau kita potong sini, itu sebenarnya dia struktur tertentu kan. Ini, berarti momennya ini, itu P kali L. Ini itu P kali L gitu. Nah, ini P kali L. L, P. Nah, jadi nanti bakal ada momen di sini. Tapi buat distribusinya momennya kita nggak perlu. Jadi ini cuma tinjau ABC aja, D-nya nggak perlu. Nah, jadi pertama-tama yang perlu kita lakuin itu tentuin distribusi faktor DF-nya. Jadi kita tinjau untuk masing-masing join. Kan misal di join A dia cuma ada AB aja, dan dia sendi. Jadinya distribusi faktornya 1. Dan DF itu sebenarnya rasio kekakuan kan ya. Nah, di sini aku pakainya kekakuan relatif, tapi kalian bisa juga pakai yang ini ya, 4I/L. Kalau aku di sini pakai sama ini sigma dari kekakuan joinnya. Nah, kalau di sini aku pakainya kekakuan relatif yang rumusnya kayak gini. Langsung I/L. Cuma nanti ini kan kalau bakal beda sesuai sama strukturnya. 4I/L ini kalau misalnya dia jepit ya. Misal kalau ujungnya jepit kayak gini. Nah, ini tuh joinnya di sini tuh bakal 4I/L kekakuannya. Yang ini juga. Tapi kalau misalnya dia ini sama ini, nah di join ini, yang ini tuh 3I/L kekakuannya, yang ini 4I/L. Tuh. Dan ada beberapa yang lainnya kalau strukturnya simetris dan kawan-kawannya. Nah, kalau di sini aku pakainya yang kekakuan relatif langsung, jadinya I/L. Kalau misalnya kayak gitu berarti yang ini tuh I/L. Kalau pakai kekakuan relatif, kalian bisa pakainya juga. Kalau yang ini berarti
3/4 I per L. Makanya ini jadinya kayak gini. Kalau kita tinjau B, ini kan A, ini B, ini C. Kita tinjau join B, berarti kan dia ujung kanan kirinya kan roll atau sendi. Jadinya 3I per L, atau di sini aku pakai 3/4 I per L. Jadi kita dapatnya setengah. Karena panjangnya juga sama, I-nya juga sama. Yang BC juga sama, setengah. Nah, sekarang yang CB. Yang CB ini kan cuma roll aja. Jadinya langsung 1. Kalau CD-nya 0, karena dia nggak mempengaruhi kekakuan dari putarannya. Ya, pokoknya kalau cantilever langsung 0 aja. Nah, yang kedua itu kita tentuin frame dari masing-masing beam, kayak metode slope deflection. Nah, di sini aku anggap kalau berlawanan arah jarum jam itu positif, tapi ya nggak saja sebenarnya sih. Nah, ini frame-nya untuk, karena bebannya cuma ada di AB aja, sama nanti ada momen di sini. Jadi AB-nya segini, AB sama BA-nya. Yang BC sama CB-nya 0, karena nggak ada kayak di sini. Yang CD ada, yaitu sebesar B kali L. Yang ini. Jadi yang di CD ini momennya 300 kali 8. Berlawanan jarum jam, jadi positif. Nah, yang ketiga itu lakukan metode momen distribusi. Kebalik-balik ya, distribusi momen. Ya, terus kalian buat tabelnya, join-nya ada apa aja, membernya ada apa aja. Kemudian kalian juga tulis juga DF-nya bagaimana, sama frame-nya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, setelah kalian aplikasiin frame-nya, si join-nya kan dia kan harus, si join ini dia harus imbang. Jadi kita aplikasi ini kan 1660, ya sekian lah. Kan bisa dia berlawanan jarum jam gitu. Berarti kita di join-nya harus ngasih yang berlawanan gitu dengan itu, yaitu minus 1667. Tapi ini kan di ujung ya, dia cuma ada satu aja. Jadi ya udah di AB dia terima semuanya. Nah, yang di B juga sama caranya, kita jumlahin dulu momen di join-nya. Jadi ini ditambah ini. Terus kita bagi sesuai DF-nya. Jadi nanti tinggal kita aplikasiin ini 833, jadi positif 1666 kali setengah. Ini juga sama. Ini juga sama, 0 tambah 2400. Distribusin sesuai sama DF-nya. Nah, kalau misalnya udah, ini kan berarti kita kan udah strukturnya kan tadi kan kayak gini kan strukturnya. Strukturnya kayak gini. Nah, berarti kita udah ngasih nih menambah momen baru di ujung sini. Misalnya jarum jam, yaitu sebesar 1666. Ini buat yang ini ya, buat yang distribusi ini. Terus kita juga udah ngasih baru nih 833,33. Ini berlawanan jarum jam. Oke, ya, jarum jam. Nah, ini 833,33. Nah, akibat penambahan ini, dia bakal menyebabkan momen tambahan lagi di internal roll sebesar setengahnya. Jadi dia setengah kali minus 833,33. Jadinya ini bakal ada momen tambahan. Tapi buat momen tambahannya 83,33 ini, dia nggak disalurin ke sini. Karena dia ujungnya itu adalah sendi, bukan jepit atau internal roller. Jadi carry over-nya cuma berlangsung satu arah seperti ini. Yang CB juga sama. Jadi dia momen tambahannya cuma bergerak ke sini.
Cuma bergerak ke sini. Nah, kalau misalnya udah di carry over, berarti kan kita punya momen tambahan baru nih di join-nya. Kita jumlahin lagi, kita distribusiin, dijumlah, diminus, terus dibagi sesuai sama distribution vektornya. Terus saya dapat segini. Nah, kalau misalnya udah dapat sini, ini kita udah selesai sebenarnya iterasi. Nggak seperti iterasi yang banyak contoh soal lainnya, bakal banyak gitu. Soalnya setelah kita sampai sini, udah nggak ada yang di carry over lagi. Karena ujungnya udah gini gitu kan. Kita mau kasih tambahan 1016,665 di ujung sini sama di ujung sini. Padahal ujung ini tuh udah sendi sama roll. Jadi dia nggak ada timbul momen baru. Jadi udah selesai iterasi kita. Yang iterasinya bakal banyak. Itu kalau misalnya ini tuh ada lagi gitu misalnya. Ini A, ini B, ini C, ini D gitu. Nah, tambahan momennya ini harus kita carry over ke sini. Gitu. Nah, waktu kita carry over, berarti kan dia ada tambahan momen nih. Nah, momennya ini di carry over lagi ke sini. Jadi makanya iterasi terus. Yang biasanya tanda panahnya kayak gini gitu. Tapi buat kasus yang ini itu nggak perlu kayak gini, soalnya emang cuma ada 3 aja. Nah, terus note tambahan juga, kadang carry over-nya nggak bisa lebih rumit dari ini sih, tanda panah gini aja. Kadang dia bisa di sini ada D, di sini ada E. Kadang carry over-nya juga bisa dari sini ke sini gitu. Jadi nggak usah kalau misalnya kayak gini langsung gambarnya jangan di sini, gambar langsung aja ke antar kolomnya gitu aja, carry over gitu misalnya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Tahu kecepatan? Kak, Ya. tadi yang BC kenapa nggak di carry over ke CB? Padahal kan roller tuh di C. Apa bukan? Kenapa? Kan coba aku anotet. Kalau yang ini kita carry over ke kanan karena dia roller ya di sini kan. Iya. Kenapa BC-nya nggak ke sini juga? Ini kan roller. Oh, itu si titik C itu kan external roller dia, bukan internal roller. Soalnya ujungnya kan di lever. Oh, jadi carry over tuh arahnya kedua. Yang pertama tuh ke arah jepit sama ke internal roller ya? Iya. Oh, oke. Sip. Noted, thank you, Kak. Iya, oke. Soalnya kalau misalnya sebenarnya kan kalau internal roller itu dia sifatnya emang mirip kayak jepit kan. Kalau jepit kan dia nahan momen. Kalau jepit dia nahan momen gitu kan. Kalau misalnya internal roller, dia ada kekangan juga di sini, dia ada momen di ujungnya gitu. Ya kayak gitulah kurang lebih. Kalau misalnya external roller dia nggak ada tahanan di situnya. Ya gitulah ya. Ya pokoknya jepit sama internal roller gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Kak, sorry, mau mastiin. Ya, Kalau yang berubah tanda tuh di distribusi atau di carryover, Kak? di distribusi. Ini kan jadi dari positif jadi negatif. Kita nambahin momen sebesar ini supaya setimbang dia jadi negatif. Buat ini maksudnya buat buat ngenolin yang dari fam-nya maksudnya gitu ya. Kenapa? Buat kan tadi katanya nambahin momen buat netral misalnya buat menegal kayak buat nge-negate yang di fam gitu. Iya, Oh, karena harus setimbang. konsepnya gitu kok, Kak. Iya, kurang lebih gitu. Oh, oke. Thank you, Kak. Ya kan di join-nya harus setimbang gitu kan. Makanya kita aplikasiin momen tambahan atau momen distribusinya sebesar
negatif dari fem-nya. Jadi ini misal nih kita lihat yang ini. Kita lihat yang ini. Aduh, jelek banget sih tulisannya. Ya, ini kan fem-nya kan negatif 16,6. Jadi kalau misalnya join-nya kayak gini, itu dia ada negatif 166 ini 0,67. Nah, ini join-nya belum setimbang nih. Jadi harus kita kasih harus kita kasih momen baru yang berlawanan dengan jarum jam, berlawanan dengan momen yang bekerja, yaitu arahnya berarti ke sini. Yang mana besarnya ini sesuai sama kekakuan dari masing-masing beam di join tersebut. Ini bakal kita kasih 83,33, ya gitulah. Ini juga 83,33. Ya kurang lebih gitulah. Gimana? Oh, oke Kak. Makasih Kak. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, tapi biasanya iterasi nggak cuma berhenti sampai sini. Kalau misalnya ini kan cuma 3 peletakan aja. Kalau misalnya kayak 4 tadi aku bilang ini bakal iterasinya bakal lumayan panjang. Nanti iterasinya itu berhenti kalau gaya momennya itu udah lumayan kecil. Ya kan bisa berhenti. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, bisa dilanjutin sama Imam aja kali ya. Oke. Oke, jadi selanjutnya yang kita bahas itu buat yang portal bergoyang. Nah, jadi kalau buat yang portal bergoyang tuh kita nggak bisa langsung ninjau kayak tadi ya, kayak balok gitu. Kita harus apa ya? Jadi bikin 2 sistem gitu. Kalau misalkan kita tinjau satu aja, kita menganggap sebuah portal nih terus dibebani, tapi kita nggak nganggap dia bergoyang gitu. Nanti hasil yang kita dapat tuh bakal beda gitu karena adanya goyangan ini, adanya perpindahan ini nanti dia bakal menyebabkan momen tambahan. Makanya kita harus mengerjakannya itu dengan prosedurnya kita bagi jadi 2 gitu. Jadi misal ada portal terus dikasih beban, dan akibat pembebanan ini dia bakal bergoyang gitu sejauh delta. Nah, ini kita ninjaunya kita bagi menjadi 2. Yang pertama portalnya seperti portal biasa aja dengan beban eksternal yang bekerja, tapi kita kasih tambahan kekangan supaya portal itu tidak bergoyang gitu. Nah, nanti kekangan itu kita anggap misalkan roller ya. Jadi dia bakal punya reaksi gitu untuk mengekang supaya tidak terjadi perpindahan delta ini. Nah, habis itu kita tambahin lagi sama sebuah portal yang sama, tapi kita kasih beban sebesar roller, sebesar reaksi R tadi, yang arahnya berlawanan gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari struktur ini gitu ya, ini kan kalau di jumlah dia bakal equal gitu kan. Kayak R ini kan bakal saling menghilangkan, arahnya berbeda gitu kan. Terus deltanya juga bakal sama nih, bebannya sama, deltanya sama, nanti reaksinya juga jadi sama gitu. Jadi kayak prinsip superposisi aja ini sebenarnya. Nah, tetapi setelah kita cari struktur yang udah kita kekang dengan roller yang bereaksi R ini, terus kan nanti dia bakal yang kedua kita tinjau dia dibebani dengan beban sebesar R kan, dan dia muncul delta gitu, delta real ketika struktur aslinya kita bebani gitu. Nah, delta ini kita nggak bisa cari nih nilainya berapa. Jadi walaupun kita udah tahu bebannya itu sebesar R, tapi kita nggak tahu deltanya berapa. Nah, makanya kita
eh, nanti bakal bikin suatu sistem baru yang kita tinjau itu nanti kita ngasumsiin nih besarnya delta itu sebesar delta aksen. Yang mana delta aksen ini nilainya sebenarnya bisa kita sesuaikan gitu. Tergantung kita mau nganggap dia nilainya seberapa. Nah, nanti setelah jadi kita nganggap si delta ini kan nanti sebagai sebagai beban di FEM itu kan ada kan ya yang turun begini kan, turun sejauh delta gitu. Nah, si delta ini nanti kita anggap dia nilainya tertentu, lalu kita bisa dapat besarnya FEM-nya berapa gitu. Nah, dari besarnya FEM nanti bisa kita dapat besarnya Q juga. Lalu nanti Q ini kita bandingin sama R. Jadi supaya ini kan nanti linear kan, struktur itu kan linear kita anggapannya. Jadi ini nanti bisa kita cari pakai perbandingan gitu. Nah, jadi besarnya momen itu pada struktur yang real itu sama dengan besarnya M0. M0 ini yang struktur terkekang yang tidak mempertimbangkan delta ditambah dengan M ketika dia dibebani sama beban dari reaksi imaginary roller ini yang sebesar delta. Jadi nanti buat MR-nya kita pakai perbandingan dari apa namanya MR itu sama dengan R bagi Q dikali MQ. Jadi nanti setelah kita ninjau yang ini kan pasti dapat kan besarnya momen-momennya tadi pakai metode ini distribusi momen, baru kita nanti bisa dapat hasil momen secara keseluruhannya gitu. Nah, ini langsung masuk ke contoh soal aja. Jadi ada soal kayak gini, portal persegi ABCD di mana A sama B-nya itu kita anggap sebagai sendi, lalu untuk pembebanannya dia tidak simetris gini. Nah, syaratnya kan untuk supaya portal itu tidak bergoyang kan dia strukturnya simetris sama pembebanannya juga simetris kan. Nah, kalau misalkan udah kayak gini dia strukturnya simetris tapi pembebanannya nggak simetris, maka dia pasti bakal bergoyang gitu. Nah, karena itu kita gambarin dulu, kita idealisasi nih struktur ini akibat beban sebesar 16 kN ini. Nah, ini nanti bakal kayak gini jadinya. Jadi setelah dia dibebani bakal ada perpindahan sebesar delta. Arahnya gimana ya? Arahnya ini sebenarnya nggak harus persis sama sih. Cuma usahain deltanya ini apa ya? Bener gitu. Udah sesuai dengan pembebanan yang dikasih. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kalian salah pun ya, misalkan arah deltanya nanti ke kiri gitu, hasil akhirnya harusnya nggak beda gitu. Momen-momennya harusnya bakal dapat sama. Nah, ini struktur real kondisinya seperti ini. Nah, ini kita bagi jadi dua sistem. Yang pertama struktur real yang kita kekang. Jadi dia jadi portal nggak bergoyang gitu. Portal bergoyang yang dikekang. Jadi portal tidak bergoyang. Nanti bakal ada imaginary roller punya nilai reaksi perletakan sebesar R. Terus juga yang kedua ini portal bergoyang tapi dikasih bebannya beban R ini, beban dari imaginary roller. Nah, ini yang pertama kita masuk dulu ke gambar yang pertama, ke sistem ini, portal bergoyang yang dikekang. Bebannya itu jadi beban eksternal aja. Nah, ini yang pertama kita kayak sebelumnya yang udah dijelasin Felix. Jadi kita bisa cari dari kekakuannya dulu ataupun langsung cari dari DF-nya sebenarnya sama aja. Nah, kalau dari kekakuannya, kita lihat dari sini, ini bakal beda ya. Jadi untuk yang ujungnya itu sendi, dia nilainya itu 3 EI per L, sedangkan untuk yang ujungnya jepit, dia nilainya 4 EI per L. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, buat DA, yang arahnya ke sono gitu ya. Nah, ini kan ujung-ujungnya, ini sendi kan. Ini sendi juga. Makanya untuk yang DA sama yang CB, ini nilainya 3 EI per L. Jadi ini kalau dikasih momen, ini kan nanti bakal ada theta di sini. Nah, besarnya momen ini bakal sama kayak 3 EI per L dikali theta. Ini yang ujungnya sendi. Kalau yang ujungnya jepit, kalau dikasih momen, nanti nilainya jadi 4 EI per L kali theta. Nah, makanya
jadinya seperti ini gitu. Untuk yang DA sama CD dia 3 EI per L, sedangkan untuk yang DC sama CD itu dia 4 EI per L. Nah, kalau udah dicari kekakuan lentur buat masing-masing join di setiap elemennya itu, kita bisa cari, oh ini distribution factor maksudnya, faktor distribusi masing-masing di setiap join. Jadi pada join D itu kan bakal ada 2 kan, bakal ada DA sama DC. Nah ini pakai perbandingan aja. Untuk yang DA berarti kekakuan lentur DA dibagi sama kekakuan lentur semua elemen yang terhubung pada join ini. Nah ini kan cuma ada 2 elemen kebetulan kan, cuma ada AD sama DC. Makanya jadi per KDA tambah KDC. Kalau misalkan di sini ada batang lagi gitu 1, tambah misal berarti nanti ditambah lagi di bawahnya nih. Jadi KDA tambah KDC tambah KDE gitu. Nah ini habis dicari semua faktor distribusinya, kita cari besarnya FEM yang bekerja pada masing-masing elemen. Kalau dilihat dari sini, ini kan gaya eksternalnya cuma ada di bagian DC kan, makanya FEM-nya juga bakal ada di bagian DC atau CD gitu. Untuk yang lainnya sisanya 0. Nah ini dicari pakai rumus yang biasa aja, yang jepit-jepit. Nanti dapat nilainya segini. Oh ya ini arahnya itu diasumsiin momennya itu searah jarum jam. Kayak gini. Makanya yang DC itu nilainya negatif, yang CD nilainya positif. Nah, lalu ini kita udah bisa langsung hitung, tabulasiin perhitungan momen distribusinya. Ini juga sebenarnya konsepnya sama kayak yang dibilang, kayak yang udah dijelasin Felix sebelumnya. Jadi ini faktor distribusi untuk yang sendi itu 1 ya. Ini lupa tulis sini. Jadi kita setelah dari FEM yang dihasilin akibat beban luar, di sini bakal ada momen kan di DC yang arahnya berlawanan arah jarum jam kalau minus berarti. Terus di sini CD. Di sini dia positif berarti seperti ini. Nah, akibat FEM ini, akibat beban momen ini, dia perlu di join ini perlu menyeimbangkan supaya momennya itu 0. Berarti bakal ada momen yang arahnya ke sini. Nah, momen yang arahnya ke sini itu yang warna merah ini, kita bisa kita cari besarnya kontribusi dari masing-masing si ujung-ujung elemen ini. Jadi ada yang dari DA, ada yang dari DC. Yang dari DA itu besarnya 3/7 dari total momen yang dikasih, sedangkan untuk yang dari DC itu 4/7. Nah, nanti jadinya kayak gini. Bisa kita lihat untuk yang DA itu dia bakal menyeimbangkannya. Untuk kalau misalnya bebannya -9 berarti jadi 3,857, yang DC 5,143. Nah ini nanti beban yang udah kita seimbangin ini, di sini kan bakal ada beban, di sini juga bakal ada beban. Nah yang dari DC ini kita carry over ke sini, ke titik C, ke join C. Nah ini untuk yang dari join C juga ini sama, bakal ada momen yang menyeimbangkan dulu, terus nanti didistribusiin sesuai sama faktor distribusi tadi, perbandingan antara kekakuan lentur si elemen dibanding dengan keseluruhan kekakuan lentur elemen yang tersambung pada join tersebut. Terus nanti momennya dari si C yang CD, berarti kan arahnya nanti ke sini. Ini nanti di carry over ke join D gitu. Nah ini yang dari DA juga harusnya kan bakal ngasih carry over. Cuma karena ini ujung-ujungnya sendi, makanya dia nggak ter-carry over gitu. Jadi carry overnya cuma antara dari titik D ke C sama dari titik C ke D gitu. Nah ini kalau misalkan dilakukan terus sampai dia nilainya relatif kecil, ini udah bisa kita stop aja iterasinya, terus didapat nih kayak gini nanti. Nah ini pasti, ini kan dijumlah, terus nanti ini ujung-ujungnya pasti harus dia bernilai 0 gitu kalau kita jumlahin. Jadi buat yang join D, nanti kalau dijumlahin nilainya 0, buat yang join C nilainya 0 juga. Nah ini hasilnya ketika si dengan beban eksternal kita kasih kekangan seperti ini. Nanti ujung-ujungnya dapat momen seperti ini. Nah dari momen yang udah kita dapat ini, kita cari nih besarnya reaksi perletakan R tadi.
imaginary rollernya tadi yang kita kasih di titik C ini. Horizontalnya di sendi. Jadi pakai persamaan keseimbangan aja. Ini momennya sesuai sama yang udah kita dapetin tadi. Nanti dapat besarnya reaksi AX sama BX-nya. Terus ini tinggal pakai persamaan keseimbangan yang arah horizontal. Tadi kan R-nya ke sini, terus dapat AX-nya tadi yang arahnya ke sini juga kan. AX, BX. Nanti dapat R-nya ternyata itu sebesar 0,502 kilonewton. Nah, lalu yang kedua, kita mesti tinjau struktur yang dibebani sama beban R sebesar 0,502 tadi. Nah, ini kan bakal ada perpindahan gitu sebesar delta. Nah, tapi kita nggak tahu nih deltanya berapa kan. Makanya kita bikin yang kita tinjau itu jadinya adalah struktur baru yang kita bebani sebesar delta juga. Kita anggaplah delta aksen. Nah, nanti dari delta aksen ini kita bisa tahu nih sebenarnya dia equal beban berapa sih gitu. Kita anggap bebannya Q. Nah, jadi setelah kita asumsiin tadi besarnya delta aksen, ini kan nanti bakal ada FEM-nya kan. Ini A, B, C, D. Nah, ini yang ada FEM-nya kan yang perpindahan aja kan. Berarti AD, DA, BC atau CB. Nah, ini yang ada FEM-nya kan 4 ini kan ya nilainya ya. Cuma karena ini A itu sendi dan B itu sendi, kita bisa pakai FEM untuk yang jepit sama sendi aja gitu. Ini juga ada tuh di tabel. Ketika dia dikasih beban delta gitu. Jadi buat yang AB sama yang AD sama yang BC ini nggak usah kita cari, langsung aja yang DA sama CB. Nah, ini kalau misalkan dia searah jarum jam nanti hasilnya kayak gini, jadinya minus 3 EI delta per L kuadrat. Nah, ini langsung kita asumsin aja FEM-nya nilainya min 50 gitu. Jadi kita ngasumsin delta aksen berapa, yang hasilnya pokoknya nanti min 50 biar gampang. Ini bebas nilainya, terserah kalian mau ngasih berapa. Mau min 10, min 100, asal jangan yang nggak usah terlalu gede-gede lah, biasa aja gitu. Nah, jadi dengan beban FEM di DA sama di CB min 50, nanti kita bisa hitung lagi kayak tadi caranya. Jadi bakal ada momen yang terdistribusi buat elemen DA sama CB. Momennya kayak gini berarti. Nah, nanti bakal ada momen yang terdistribusi. Momen penyeimbangnya terdistribusi dari kontribusi DA sama DC. Terus buat yang join C itu juga sama, bakal ada kontribusi dari CB sama CD gitu. Nah, ini besarnya nanti sesuaiin sama distribution factornya ini. Terus nanti momen yang di DC itu carry over terus momen yang di CD itu juga ke carry, ujung-ujungnya dapat kayak gini. Ini keseimbangan di joinnya akibat si delta aksen ini yang kita asumsiin. Ini pakai persamaan keseimbangan juga. Nah, nanti ini dapat Q-nya itu nilainya 16,67. Yang mana berarti arahnya udah sama kan. Ketika kita tadi awalnya dapat R-nya kan arahnya ke sono buat pembebanannya. Ternyata Q ini arahnya juga udah ke sono. Jadi ini searah gitu. Jadi nanti perbandingannya positif buat penjumlahan si momennya itu. Nah, buat strukturalnya tadi ini pakai prinsip superposisi, berarti
Yang mana momen di struktur real itu sama dengan momen di sistem nol, maksudnya sistem yang gaya eksternal tapi kita kasih kekangan. Ditambah sama sistem yang kita kasih beban R. Nah, sistem yang kita kasih beban R itu momennya bisa kita cari dari perbandingan antara R per Q dikali momen pas sistem Q. Pas sistem kita bandingin ini yang kita anggap pembebanannya itu sebesar delta aksen. Terus nanti dihitung kayak gini, nanti dapat M-nya kira-kira perbandingannya ini yang pertama, ini not ditambah 0,03 sistem yang kedua. Nanti dapat nilainya seperti ini juga pasti harus sama buat kesetimbangan joinnya itu harus 0 sigma M-nya. Terus baru kita bisa cari reaksi perletakan. Ini juga caranya sama kayak yang sebelumnya. Tinggal tinjau free body-nya aja, lalu kita dapat semuanya ini perletakan AY, AX, BY, BX. Terus habis itu cari gaya dalam, ini juga sama, tinggal potong-potong. Terus hasilnya dapat seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyain? Atau kurang jelas gimana? Nggak ada ya, berarti ya? Dari aku aman, Kak. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita kelarin aja kali ya. Kak, kalau mau nanya, halo. Halo. Kalau mau nanya soal tugas dikit boleh nggak, Kak? Boleh. Yang mana? Yang ini, Kak. Aku boleh share screen ya? Yuk. Sebentar. Nah, sebenarnya nih nggak tahu juga sih nanya lumayan penting apa enggak. Tapi yang terkait mungkin ini tadi juga ada ditanyain juga sama temanku si Niko gitu ya. Terkait ini portal ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan Kak, dengan 2 persamaan slope deflection aja kan udah bisa dia. Dan emang sama hasilnya gitu ya. Tapi kalau nggak salah tadi si Niko bilang katanya itu pastikan juga gitu bahwa nilai momen di titik B ini, momen BC itu emang sama nilainya dengan yang hasil potongan ini. Betul nggak, Kak? Itu emang betul ya tadi ya? Iya. Kayak gitu harusnya. Dan kan memastikannya itu kan berarti dia apa kan, Kak? Kita kayak seolah-olah ngebuat itu ngebuat ini kayak ini juga jepit gitu ya? Apa gimana, Kak? Bisa kayak gitu, bisa. Jadi kayak kita menggunakan persamaan yang sama, tapi bedanya ini kan bergoyang. Iya. Nah, itu kan dia pasti persamaannya bakal ada theta B yang kita udah dapat, baru ada theta C-nya, baru juga ada core rotation-nya ya. Ya. Nah, kita udah dapat yang BC, sedangkan yang di CB itu nilainya itu kan 0 ya kan, Kak? Kalau persamaan momennya. Iya, betul. Iya, momennya 0 ya. Nah, kemudian kalau kayak gitu berarti kan kayak gini. Itu kita emang bisa pakai FEM-nya itu yang bentar, Kak. Bisa langsung pakai yang ini apa gimana, Kak? Iya, harusnya pakai yang itu aja sih. Oh, jadi sekalian mau nanya, Kak, ini kapan dipakai ya? Kalau yang kayak gini-gini? Yang mana? Oh, yang itu ini buat yang sekarang. Buat yang momen distribusi tadi. Ketika kita kita itu bebannya dari si delta itu. Kalau ini kan
dia bebannya bukan dari si delta kan, tapi akibat gaya eksternal, makanya berpindah sebesar delta gitu kan. Betul, Kak. Iya. Jadi Oke, kalau oke. misalnya ada gaya eksternalnya, langsung aja pakai yang ada gaya eksternalnya itu. Nah, emang kan kalau langsung kayak gitu, emang dapat sih aku langsung kayak, kan ini ini kita udah tahu, ini bakal kayak 2 persamaan dan 2 variabel. Emang dapat theta C, dapat chord. Nah, emang kan dapat gitu. Tapi kalau aku baca dari bukunya kan, chordnya itu kan sama dengan delta dibagi L kan, Kak? Iya. Nah, deltanya L-nya ini yang 6 meter ini ya, Kak? Iya, iya. Nah, deltanya itu aku coba cari dari kayak jadi aku ngasumsikan ini kayak cantilever gitu, dan ada beban di sini, kan kita bisa langsung tahu kan kayak dari ya metode-metode yang statis tentu yang nyari defleksi biasa. Iya, iya. Nah, kebetulan aku dapatnya beda gitu hasilnya dari persamaan ini sama dari yang ya inilah gitu, nilai chord rotationnya ini. Deltanya ya. Iya. Apakah emang mungkin atau gimana gitu ya? Itu aja sih yang bingung gitu. Gimana ya? Bingung juga gue jawabnya. Lix, lu tahu gak, Lix? Ya, dia apa ya beda maksudnya? Deltanya beda Chord chordnya. Hasil dari mana sama mana? hasil dari kayak bentar ini hapus aja dulu ya. Perhitungan ini sama cantilever. Iya. Tapi kalau Jadi, cantilever kan theta B-nya pasti 0 nggak sih? Theta yang di atasnya tuh. iya, Ya theta. kan? Kalau Tapi yang kan, sekarang kan enggak. Iya benar. oh iya, betul juga ya. Berarti emang nggak bisa ya, Kak, kalau kayak gitu ya? Iya, harusnya beda sih emang hasilnya. Betul sih, betul. Betul ya. Kalau berarti, oh iya, gini juga ya gitu ya, deltanya, kalau yang ini ya. Tetanya enggak 0. Oke, betul, Kak. Oke. Udah solve sih berarti. Coba Lek, jangan ditutup dulu. Oke. Mau lanjut nanya Kak berarti. Oke. Pengen confirm aja berarti jadinya ini kenapa punya lo nggak bisa dianotet sih? Lah, kok nggak bisa cuy? Intinya nggak bisa adalah berarti karena kita menggunakan untuk segmen BC kita pakai frame-nya yang jepit-jepit, berarti untuk persamaan slope deflection MBC kita pakainya yang biasa aja ya Kak, berarti yang 2 EI per L. Iya, gitu. pakainya yang itu aja. Oh, jadi bukan yang modified. Oh, kita nggak bisa pakai yang modified. Berarti kita bisa pakai modified kalau misalnya emang asumsinya ini tuh roll gitu ya, apa gimana? Gimana? Kita bisa pakai. Bedanya modified sama enggak ya maksudnya? Kayak kita bisa nggak sih pakai modified itu apa nggak bisa? Ini kan kita mau nyari theta C sama si deltanya kan. Bisa aja kalau mau pakai yang modified, cuma nanti nggak ketemu. Ya, persamaannya nanti kurang kan jadinya. Kayak yang mau kita cari jadinya nggak bisa dicari gitu. Karena kita pakai yang modified. Oke, berarti makanya kita pakai yang biasa. FEM-nya kita pakai yang jepit-jepit. Jadi nanti kita punya variabel lebih yaitu theta C. Nanti kita cari dari persamaan tambahan ya, MCB ya berarti ya. MCB sama dengan 0. Iya, MCB sama dengan 0. Oh, oke, sip. Oke, ada lagi? Ini udah asistensi terakhir berarti ya? Sebelum UAS. Kalian UASnya tanggal berapa? Hari pertama, Kak. Senin. Oh, Senin hari pertama banget. Iya. Oke, berarti kita asistensi lagi nggak minggu depan? Boleh sih Kak buat bahas soal kan, lumayan. Oke deh. Oke, kalau gitu kita sudah aja sekarang. Terima kasih yang udah datang. Oke, thank you guys.